الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أما بعد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu wasiat penting untuk disampaikan. Ada satu pesan penting untuk disampaikan. Bahkan saking pentingnya wasiat ini, saking pentingnya pesan ini para jamaah, kalau seandainya khatib tidak menyampaikan pesan ini, maka dipastikan khutbahnya tidak sah karena merupakan salah satu rukun daripada khutbah. Pesan itu apa? Jawabannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengingatkan diri saya dan para jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah sebenarnya orang yang tergolong bertakwa itu seperti apa? Atau kriteria orang-orang yang dikatakan bertakwa itu seperti apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa yang dijanjikan surga luas oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang yang mau, orang yang bersedia, orang yang rela untuk berinfak, sedekah, zakat jariyah fis sarra wadh-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedekah jariyah, infak, zakat bukan hanya dalam keadaan lapang saja, tetapi juga dalam keadaan sempit. Tentu infak sedekah ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena kepentingan, bukan karena politik,
bukan karena mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau sedang ada pilkada dan sebagainya, tetapi yang dimaksud di sini adalah tentu berinfak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan infak sedekah ini, kalau menurut akal manusia, dengan kita bersedekah tentu harta kita akan berkurang. Dengan kita berinfak tentu harta kita akan berkurang. Karena memang berinfak, bersedekah itu mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Maka secara logika kita tentu infak sedekah itu akan mengurangi harta. Ini kalau dilihat dari kacamata logika manusia. Tetapi para jamaah, berbeda dengan rasionalnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, perumpamaan orang yang mau berinfak, yang mau bersedekah, itu bagaikan orang yang menanam satu biji, kemudian dari satu biji ini tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai ini akan berbuah 100. Ini Al-Quran yang berbicara para jamaah. Jadi kita sekali infak, sekali sedekah saja, kalau keuntungannya itu sampai 700 keuntungan. Itu logika, bukan logika manusia. Tetapi juga demikian, tidak serta-merta kita sedekah pada saat itu, pada hari itu, kita infak pada saat itu, tiba-tiba langsung datang 700 keuntungan di depan mata kita, ya tentu tidak demikian. Maka kadang-kadang kita dalam keadaan sulit, dalam membutuhkan rizki, membutuhkan harta, tiba-tiba usaha lancar, tiba-tiba ada jalan pintu keluar. Tidak disangka-sangka kita kadang-kadang mendapatkan rizki yang di luar nalar kita. Itu bisa jadi para jamaah buah daripada infak kita, sedekah kita, yang tentu ini merupakan tarbiyah Allah, pendidikan Allah. Tidak serta-merta saat itu infak, saat itu langsung diberi 700 keuntungan, yang tidak demikian. Supaya apa? Supaya manusia memiliki etos kerja, memiliki semangat untuk berusaha, semangat untuk bekerja. Ini yang pertama para jamaah, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa, orang yang mampu menahan hawa amarah. Jadi ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah orang yang bisa, orang yang mampu menahan hawa amarah. Tentu ini berat para jamaah, tidak mudah. Menahan hawa amarah itu, kalau orang sudah marah itu kadang-kadang susah dikendalikan, sulit dikendalikan. Maka memang tidak mudah dan berat. Tetapi kalau kemudian kita bisa menahan hawa amarah, maka janjinya adalah surga. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, nanti bagimu itu surga. Kamu jangan marah, nanti akan diberi surga. Artinya orang yang mampu menahan hawa amarahnya, maka janjinya adalah nantinya hadiahnya adalah
surga. Maka kalau lihat beberapa berita media sosial yang lalu, ada kasus di Surabaya, ada anak muda minta motor kepada ibunya karena bapaknya udah tidak ada. Minta motor kepada ibunya untuk dibelikan yang baru, ya, karena mungkin teman-temannya punya motor semua. Tetapi kemudian karena kondisi ekonomi, karena kondisi yang belum memungkinkan, ya disampaikan ibunya ya nanti dulu, minta lagi hari berikutnya nanti dulu, minta lagi nanti dulu, karena memang keadaannya belum memungkinkan. Tetapi apa para jamaah, karena kemudian tidak bisa mengendalikan emosi anak muda tersebut, tidak bisa menahan hawa amarah, maka permintaan yang tidak kunjung dipenuhi seketika itu melampiaskan kemarahannya kepada ibunya. Ibunya dipukul, ibunya dimarah, ditendang sampai ibunya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena tidak bisa menahan hawa amarah. Maka wal kadhiminal ghaid ini benar-benar menjadi ciri kriteria orang yang bertakwa. Tidak mudah, memang berat, tetapi kalau kita bisa menahan hawa amarah, walakal jannah, hadiahnya adalah surga. Ini yang kedua. Yang berikutnya adalah wal afina 'anin nas. Orang yang mampu, orang yang rela, orang yang legowo untuk memaafkan orang lain. Wal kadhimina 'anin nas. Para jamaah yang dimuliakan Allah, menariknya dalam redaksi ayat ini adalah wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu wal afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan orang lain. Bukan redaksinya orang yang minta maaf, tidak, tetapi wal afina 'anin nas, orang yang mau, yang rela, yang legowo memaafkan orang lain. Ternyata kalau kemudian dikaji dari sisi ilmu psikologi, orang yang mau legowo, yang bijaksana, yang rela untuk memaafkan kesalahan orang lain, ini jauh lebih berat dibanding dengan hanya minta maaf. Oleh karena itu dalam redaksinya adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Maka inilah para jamaah beberapa kriteria orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة